Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari salah satu karya sastra, yaitu puisi. Dengan kompetensi dasar, yaitu kalian nanti akan menyelesaikan adalah menganalisis unsur pembangun puisi dan menulis puisi sesuai dengan unsur pembangunnya ya. Nah, unsur-unsur tersebut adalah nanti ada suasana, tema, dan makna. Nah, dengan memperhatikan unsur pembangun puisi tersebut, kalian nanti akan dapat menulis puisi dengan baik dan indah ya. Nah, ini yang kita bahas, menganalisis puisi, pembangun puisi. Yang pertama nanti merinci diksi puisi, merinci kata konkret puisi, menemukan rasa pada puisi, menemukan nada pada puisi, menemukan rima pada puisi, menemukan gaya bahasa puisi, menemukan tipografi puisi, menelaah pencitraan puisi, menelaah amanat puisi. Kemudian menulis puisinya dengan memperhatikan unsur pembangunnya, yaitu menentukan tema puisi, kemudian menulis puisi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Tujuan pembelajarannya tadi ya sudah Ibu ungkapkan. Nanti kalian akan mampu menganalisis unsur pembangun puisi dengan kritis dan semangat agar kalian dapat menulis puisi yang kreatif, inovatif, dan benar. Nah, pengertian puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik dan bait serta penuh makna. Nah, ciri-ciri puisi, yang pertama ada puisi lama. Puisi nanti dibagi dua ya anak-anak, puisi lama dan puisi baru. Nah, puisi lama ini puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 1. Jumlah kata dalam baris, dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait. Kemudian yang ketiga, persajakan atau rima. Yang keempat, banyak suku kata di tiap baris. Yang kelima, irama. Nah, ciri-ciri puisi lama, tak diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. Yang ketiga, sangat terikat akan aturan-aturan, misalnya jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata ataupun irama. Ya. Kemudian yang kedua, puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan yang bentuknya lebih bebas daripada puisi lama. Dalam segi jumlah baris, suku kata ataupun rima. Nah, ciri-cirinya ada 6. Yang pertama, mempunyai bentuk yang rapi, simetris. Kedua, persajakan akhir yang teratur. Ketiga, memakai pola sajak santun dan syair walaupun dengan pola yang lain. Nah, umumnya puisi 4 seuntai. Di setiap baris atasnya sebuah gatra atau satuan sintaksisnya. Yang keenam, di tiap gatranya terdiri atas 2 kata, pada umumnya 4-5 suku kata. Nah, nanti kita akan pelajari ya. Jenis puisi. Pertama, puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Nah, balada ialah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan, contoh balada orang-orang tercinta. Kemudian blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Nanti kita silahkan dicari ya bentuk contoh puisinya itu seperti apa yang Ibu sebutkan ini. Romansa ialah jenis puisi yang cerita memakai bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Nah, kemudian yang B, puisi lirik. Nah, jenis puisi ini
terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama elegi, serenada, yang ketiga ode. Ya, puisi elegi yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan duka atau kesedihan. Contoh punya karya Asrul Sani, Elegi Jakarta, yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Nanti silakan dicari ya bentuknya seperti apa. Kemudian serenada merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nah, kata serenada bermakna nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Ini punya W.S. Rendra. Ya, nanti silakan kalian cari. Nah, ode ialah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal atau suatu keadaan. Ini milik Sanusi Pane contohnya, judulnya Teratai. Kemudian Diponegoro, karya Hairil Anwar. Atau ode buat proklamator, karya Leon Agusta. Nanti kalian cari ya. Kemudian puisi deklaratif. Nah, dalam puisi ini penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Contohnya ini biasanya dalam kritik sosial. Satire contoh nih. Satire ialah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Kedua, puisi kritik sosial ialah puisi yang menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri sendiri dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan dalam keadaan tersebut. Nah, ini sering nih. Ada yang sekarang tuh yang waktu itu di itunya Deddy Corbuzier ada yang pakai lagu. Nah, itu bisa jadi kritik sosial. Miliknya Iwan Fals kalau dijadikan puisi itu juga bisa. Unsur-unsur dalam puisi ini ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik, unsur yang berada di dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Ini yang termasuk ada diksi, imaji, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Ya, diksi itu pilihan kata. Nah, bagaimana si penyair hendaknya memilih kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama. Nah, daya bayang atau imaji, penggunaan kata-kata yang konkret dan khas, kemudian dapat menimbulkan imaji visual yang terlihat di bayangan itu ya. Kemudian auditif ataupun taktil. Yang keempat, gaya bahasa atau disebut juga dengan majas atau bahasa figuratif dalam puisi ialah bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna kiasan atau lambang. Yang keempat, bunyi. Nah, bunyi puisi ini mengacu pada dipakainya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu. Rima, persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Nah, ritme dalam puisi ini adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa monoton bagi penikmat puisi. Terakhir, tema adalah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui puisinya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya anak-anak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.